Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali dari maghrib sampai isya membahas dua materi, yaitu Aqidah Manhaj dari Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani. Lalu nantinya kita lanjutkan dengan pembahasan fikih At-Tadhhib fi Adillah Al-Ghaya wa Taqrib. Sekarang kita masuk pembahasan yang baru dari Imam Al-Muzani dalam Syarh Sunnah seperti tertera dalam buletin, yaitu tentang rizki dan ajal. Tentang rizki dan ajal. Baik, monggo dibaca. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, wal khalqu mayyituna bi ajali inda nafati arzaqihim wa intiqadi atharihim. Makhluk itu akan mati dan punya ajal masing-masing. Dengan itu berarti rezekinya telah habis dan amalannya telah berakhir. Kata Imam Al-Muzani ini tentang masalah ajal dan masalah rizki. Wal khalqu mayyitun bi ajalihim inda nafadi arzakihim wa inqita'i atharihim. Makhluk itu akan mati dan punya ajal masing-masing. Bila ajal itu tiba, berarti rizkinya telah habis dan amalannya itu telah berakhir. Nah, sekarang kita lihat keterangan dari masalah rizki dan ajal tadi. Tidak mungkin lebih dan kurang dari ajal. Jadi kalau sudah ditetapkan, tidak mungkin kurang dari waktu tersebut, tidak mungkin lebih dari waktu itu. Dibacakan. Setiap manusia itu punya ajal yang terbatas, yang tidak mungkin seseorang melebihinya dan tidak mungkin kurang darinya. Jadi ajal itu batas, tidak mungkin kurang, tidak mungkin lebih darinya. Dalam beberapa ayat disebutkan, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Quran surat Al-A'raf ayat 34. Nah, terus ayat berikutnya lagi. Walau yu'akhirullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata, tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktunya yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Quran surat An-Nahl ayat 61. Ini juga sama dengan Al-A'raf 344 tadi. Jikalau Allah menghukum manusia karena kezulimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata, tapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Jadi punya ajal masing-masing. Ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Jika ajal itu telah tiba, maka tidak mungkin diundur dan juga tidak mungkin didahulukan. Terus Ali Imran 145. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi ziyas syakirin. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, dikatakan wa makana li nafsin antamuta, sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah.
biiznillah kitaban muajjala, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Jadi sudah ada ketentuannya. Wa may yurid sawabad dunya, siapa yang ingin balasan dunia saja, nu'tihi minha, maka dia akan diberi. Contoh misalnya orang beramal cuma ingin dapat gantian di dunia saja. Dia sedekah, ini saya cuma ingin dapat rezeki yang lebih banyak lagi dari sedekah yang saya keluarkan. Niatannya kayak gitu, tetap akan dibalas juga. Ya, tidak mungkin tidak dibalas. Ini tetap dibalas juga. Namun kalau dia murni cuma cari dunia saja, maka di akhirat tidak dapat bagian apa-apa. Lalu wa may yurid sawabal akhirah, dan siapa yang ingin pahala di akhirat, nu'tihi minha, kami memberinya juga. Wasanajzi syakirin, dan kami itu akan beri balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, terus kita lihat sekarang ada 2 hadis yang bicarakan tentang masalah ini. Juga didukung dengan hadis dari Abu Rahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani nutfah selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah alaqah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging mudghah selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Nah, lihat hadis ini terus berulang. Di pembahasan sebelumnya juga ada ketika membahas tentang masalah takdir. Ya, hadis ini keluar. Kemudian ini karena kaitannya ajal dengan takdir, maka hadis ini juga dibawakan. Jadi disebutkan ringkasnya di awal-awal itu tentang penciptaan manusia dari nutfah, kemudian setes mani jadi alaqah, setes darah, kemudian jadi mudghah, segumpal daging. Kemudian ketika sudah janin itu berusia 4 bulan, maka ditiupkan ruh. Lantas ditetapkan ketika itu bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun aw sa'id. Ketika itu ditetapkan rizkinya bagaimana, ajalnya itu bagaimana, terus amalnya seperti apa, sampai dia celaka masuk neraka ataukah dia itu bahagia masuk surga. Semua sudah ada ketetapan takdir masing-masing. Di sini kaitannya dengan ajal. Rizki dan ajal berarti sudah ada ketetapan takdirnya. Ketika bayi atau janin itu usia 4 bulan sudah ada ketetapan tersebut. Berarti sudah ada ajal masing-masing. Maka nanti yang ajalnya di sini ada ketetapan, lantas ada yang beramal seperti amalan penduduk surga sampai di antara dirinya ya dengan ajal tersebut semakin dekat, namun dia tutup dengan amalan penduduk neraka, maka dia masuk dalam neraka. Sebaliknya ada yang beramal dengan amalan penduduk neraka, namun karena dia taubat, menyesal, kemudian dia tutup akhir hidupnya dengan amalan penduduk surga, maka dia itu masuk surga. Terus kesimpulannya pula bisa diambil dari hadis. Kesimpulannya pula bisa diambil dari hadis Ibnu Abbas yang isinya adalah doa berikut. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzubika bi izzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyul ladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutun. Ya Allah, aku berserah diri kepadamu, aku beriman kepadamu, aku bertawakal kepadamu, aku bertaubat kepadamu, dan aku mengadukan urusanku kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kemuliaan-Mu, tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah selain Engkau, dari segala hal yang bisa menyesatkanku. Engkau maha hidup dan tidak mati, sedangkan jin dan manusia pasti mati. Nah, garis bawahi kalimat yang terakhir.
Antal hayyu, engkau maha hidup ya Allah. Alladzi la yamut, yang tidak mungkin mati. Wal jinnu wal insu yamutun, sedangkan jin dan manusia itu pasti mati. Allah maha hidup, al hayyu. Maka kalau mau minta, ya tidak pada makhluk yang terbatas. Namun kalau minta rizki, minta urusan dimudahkan, minta pada Allah, ya, yang maha hidup. Kalau makhluk punya kelemahan, mati. Nah, itu jadi dalil-dalil bahwasanya ajal tidak mungkin ditangguhkan. Sudah ada ketetapan. Tidak mungkin lebih daripada batasan ajal, tidak mungkin kurang dari itu. Nah, ini yang dimaksud dengan perkataan dari Imam Al-Muzani rahimahullah di atas. Terus sekarang rezeki telah habis dan amalan telah usai. Jika rezeki telah habis dan amalan telah usai, berarti seseorang telah mati. Nah, rezekinya habis, baru mati. Amalannya sudah berakhir, tidak bisa beramal lagi. Oh, berarti sudah mati, akhir hidupnya sudah selesai di sini. Terus, seseorang tidak mungkin mati sampai sempurna rezekinya dan berakhir pula amalannya. nah, rezekinya berapapun diberi dulu, sudah ditetapkan ini habis, nah baru itu datang ajal. Kalau masih ada rezeki yang kurang, diberi dulu, sempurna dulu rezekinya sesuai dengan ketetapan. Ya, kalau belum sempurna, belum. Kalau sudah sempurna rezekinya, nah itu baru nyawa itu dicabut. Lihat hadisnya, ada dua hadis dari Jabir bin Abdullah dan Ibnu Mas'ud. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhan nasu taqullaha wa ajmilu fit talabi fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha fattaqullaha wa ajmilu fit talabi khuduma halla wa da'u ma haruma." Wahai manusia, bertakwalah engkau kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya, walaupun terlambat datangnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Nah, wahai umat manusia, ya ayuhan nas, di sini lihat kalimatnya, ittaqallah, bertakwalah pada Allah, wajmilu fit thalab, dan perbaguslah cara dalam mencari rizki. Maka dua hal Nabi SAW gabungkan, takwa dan cari yang halal. Ini ada keterangan dari Imam Ibnul Qayyim di bawah. Nabi SAW gabungkan dua, takwa dan cari yang halal. Ajmilu fit thalab. Fa inna nafsa la tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Jiwa itu barulah mati kalau rizkinya itu sempurna, sudah disempurnakan. Kalau belum sempurna berarti belum mati. Wa in abta'a anha, walaupun ada rizki yang terlambat datangnya, fattakallah, maka tetaplah perbagus dalam takwa kepada Allah, wa ajmilu fit thalab, perbaguslah cara dalam mencari rizki, khudhu ma hallu wa da'u ma haruma, ya, carilah yang halal, tinggalkan yang haram. Maka disuruh cari yang halal, tinggalkan yang haram. Maka jangan khawatir dalam masalah rizki. Oh, Ustaz, saya punya pekerjaan yang haram ini, saya tinggalkan enggak? Tinggalkan pekerjaan yang haram tadi, ganti pekerjaan tersebut. Yakin bahwasanya kalau tinggalkan yang haram, Allah akan ganti dengan yang halal. Karena di sini diperintahkan cari yang halal. Enggak mungkin orang yang cari yang halal terus Allah tidak berikan dia itu rezeki. Terus hadis dari Ibnu Mas'ud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ruhal qudusi nafatha fi ru'i, inna nafsan la tamuta hatta tastakmila rizqaha, fattaqullaha wa ajmilu fit talabi, wa la yahmilannakum istabta'a ar-rizqu an tabtuluhu bima'asillaha, fa innallaha la yudriku ma indahu illa bi ta'atihi." Sesungguhnya Ruh Kudus Jibril telah membisikkan ke dalam batinku bahwa setiap jiwa tidak akan mati sampai sempurna ajalnya dan dia habiskan semua jatah rezekinya. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah cara dalam mengais rezeki. Jangan sampai tertunda rezeki mendorong kalian untuk mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah. Karena rezeki di sisi Allah tidak akan diperoleh kecuali dengan taat kepadanya. Nah, lihat kalimat yang terakhir. Fa innallaha la yudrik
ma indahu illa bi taati, karena rizki di sisi Allah tidak akan diperoleh kecuali dengan taat kepadanya. Berarti cara mudah rizki itu datang dengan ketakwaan. Ketakwaan itu akan membuat rizki itu mudah datang. Entah rizki memang bertambah terus atau Allah memberikan sifat qanaah. Entah wujudnya itu rizkinya bertambah terus atau diberikan kecukupan, sifat qanaah. Nah sekarang apa pengertian ajmilu fit thalab? Karena dalam hadis tadi disebutkan perbagus cara kalian dalam mencari rizki. Dalam hadis disebutkan bahwa kita diperintah untuk mencari rezeki dengan cara yang baik, atau diperintahkan untuk ajmilu fit thalab. Apa maksudnya? Yang pertama, janganlah berputus asa ketika belum mendapatkan rezeki yang halal sehingga menempuh cara dengan maksiat pada Allah. Jangan sampai kita berucap rezeki yang halal mengapa sulit sekali datang. Yang kedua, jangan sampai engkau mencelakakan dirimu untuk sekedar meraih rezeki, rakus dan serakah pada dunia, dan tidak ada rasa capek dalam mengejar dunia. Itu bisa diraih jika seseorang memperbagus dalam mencari rezeki. Nah, lihat. Kita lihat dua pengertian di sini. Janganlah berputus asa, ajmilu fit thalab. Kalau putus asa, akhirnya ujung-ujungnya sudahlah, yang penting saya kerja. Dia putus asa, akhirnya nempuh pekerjaan yang haram. Saat saya daftar kerja di mana-mana nggak diterima. Namun saya daftar ke bank ini langsung diterima itu. Saya boleh nggak ambil? Nggak boleh. Sama juga kamu daftar ke pajak ke asuransi ke sama. Jangan sampai putus asa nggak dapat kerja, akhirnya sudah nggak ada jalan lagi untuk berpikir, sudahlah saya daftar di sini aja. Dia daftar nanti di bank, asuransi, pajak, pekerjaan yang menzalimi orang semuanya. Bank riba, pajak apa? Zalimi. Asuransi, gharar. Bisa jadi orang kayak gini, nanti kamu juga lulus kayak gini, jadi fresh graduate, wah sudah mikir pekerjaan, daftar sana sini, nggak bisa diterima, sudah apply mana-mana nggak diterima, sudah putus asa. Rezeki yang halal mengapa sulit sekali datang? Sudah, yang penting saya punya pekerjaan aja. Maka ada yang biasanya berubah jurusan, ada jurusan pertanian, jadi kerja di bank. Apa nyambungnya? Ya, dia dari pertanian, ya, kok ujungnya bank. Nyambungnya di mana coba? Ngarit dengan bank coba. Coba. Nyambungnya mana? Nggak nyambung kan? Kalau di ekonomi nyambung itu. Ini sudah pertanian, mau ngarit aja ngurus itu tanya sawah di desa gitu. Putus asa sekali. Udah yang penting ini, wah saya sulit Ustaz, ini orang tua saya ini paksa terus. Maka hendak orang tua kalau salah nggak boleh dituruti. Lebih pada orang tua. Ini yang kondisi pertama ini bisa terjadi nih, karena sulit cari rezeki. Sudahlah saya apa saja pekerjaan saya, yang penting ada kerja gitu. Nggak boleh. Terus jangan sampai engkau, yang kedua, pengertian kedua, ajmilu fit thalab, jangan sampai engkau mencelakakan dirimu untuk sekadar meraih rezeki. Jadi jangan mencelakakan diri sendiri. Misalnya apa? Kerjanya berlebihan, nggak kenal istirahat, ya, memudaratkan dirinya, lembur terus kerjanya. Ada mungkin yang jadi dalam suatu pekerjaan itu pekerjaannya biasanya malam-malam terus. Misalnya yang sering edit atau desainer itu katanya kalau jalan pikirannya baru tenang itu kalau malam hari. Ya kalau mudaratnya dia sampai tinggalkan sholat subuhnya nggak boleh. Ini harus dihitung-hitung waktu. Oh ini saya ini sampai jam 11 nih. Setelah itu saya istirahat. Kalau enggak saya celaka, ini enggak sholat subuh. Itu namanya mencelakakan diri. Ubah kebiasaan. Nah terus yang terakhir dari hadis tadi ada penjelasan dari Ibnu Qayyim. Takwa dan pekerjaan yang halal. Dalam hadis tersebut terdapat dua maslahat yang diperintahkan untuk dicari, yaitu masalah dunia dan masalah akhirat. Masalah dunia dengan pekerjaan yang halal, masalah akhirat dengan takwa. Nah, tadi kan disebut, ya dalam hadis tadi kan disebut
Bertakwalah kepada Allah, fattaqullah wa ajmilu fit thalab. Bertakwalah pada Allah berarti maslahat akhirat. Wa ajmilu fit thalab. Dan perbaguslah cara dalam mencari rizki. Berarti maslahat dunia. Digabungkan antara takwa dan semangat tadi cari pekerjaan yang halal tadi. Kenapa digabungkan? Karena yang satu punya maslahat akhirat, yang satu punya maslahat dunia. Nah, penjelasannya lihat ada perkataan dari Ibnu Qayyim dalam Al-Fawaid. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan alasan kenapa dua hal itu digabungkan. Beliau berkata, Nabi SAW menggabungkan antara masalah dunia dan akhirat dalam hadis, bertakwalah engkau kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Nikmat dan kelezatan akhirat bisa diraih dengan ketakwaan pada Allah, ketenangan hati dan badan, serta tidak rakus dan serakah pada dunia, dan tidak ada rasa capek dalam mengejar dunia. Itu bisa diraih jika seseorang memperbagus dalam mencari rezeki. Oleh karenanya, siapa yang bertakwa pada Allah, maka ia akan mendapatkan kelezatan dan kenikmatan akhirat. Siapa yang menempuh jalan yang baik dalam mencari rezeki, ijmal fit thalab, maka akan lepas dari rasa penat dalam mengejar dunia. Hanyalah Allah yang memberikan pertolongan. Nah, Nabi SAW menggabungkan maslahat dunia dan akhirat, kata Ibnu Qayyim tadi. Karena disebut tadi ya, fattaqullah wa ajmilu fit thalab. Bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rizki. Nikmat dan kelezatan akhirat bisa diraih dengan ketakwaan pada Allah. Ya, jadi jalan-jalan ujung-ujungnya ya takwa. Ketenangan hati dan badan, serta tidak rakus dan serakah pada dunia, dan tidak ada rasa capek dalam mengejar dunia, itu bisa diraih jika seseorang juga memperbagus dalam mencari rizki. Takwanya berarti diperbaiki, cara mencari rizkinya juga diperbaiki. Oleh karena itu, siapa yang bertakwa pada Allah, maka ia akan mendapatkan kelezatan dan kenikmatan akhirat. Siapa yang bagus dalam mencari rizki, artinya pentingkan yang halal, maka akan lepas dari rasa penat dalam mengejar dunia. Wallahu a'lam bissawab. Itu pembahasan Imam Al-Muzani tentang ajal. Setelah itu nanti kaitannya dengan masalah kubur. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.